Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pramuka. Kali ini perkenalkan, nama saya Apriansa. Saya akan membawakan materi kepramukaan SMK Negeri 1 Lunyuk. Adapun yang akan saya bawakan yaitu pemaparan tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu di sedunia, atau biasa kita sebut dengan nama kepanjangannya yaitu Lord Robert Baden-Powell of Gewel, menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys menyebar ke berbagai negara termasuk ke Nederland, yakni Belanda, dengan nama Pathfinder. Jadi oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda atau Indonesia, merupakan wilayah jajahannya. Lalu didirikanlah organisasi dengan nama NIPV, atau yang disebut dengan Nederland di Indische Padvinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Melihat dan memperhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Padvinders atau pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncullah Padvinder Indonesia seperti JPO, Javans Padvinders Organization atau JJP, Jong Java Pathfindery. Ada juga Natipij, National Islamic Pandivers, Siap, Sarekat Islam Afdeling Pathfindery, dan Pathfinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Watan atau HW. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Kiai Haji Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Pathfinders dengan nama Pandu atau Kepanduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfindery. Dengan meningkatkan kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930, organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Panduan Kesultanan, dan PPS, Pandu Pemuda Sumatera, bergabung menjadi KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian, tahun 1931, terbentuklah PAPI, atau yang disebut dengan Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia, pada tahun 1938. Saat pada masa penjajahan Jepang, pergerakan kepanduan sempat dilarang karena para pandu ikut terjun dan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945, yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 garing BHG-A pada tanggal 1 Februari 1947. Pada awal tahun 1950, banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan, sehingga Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengganti keputusan nomor 93 BHG-A tanggal 1 Februari 1947 dengan digantikan keputusan nomor 23441 garing KAP tanggal 6 September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi kepanduan lain selain Pandu Indonesia. Pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah IPINDO, atau yang disebut dengan Ikatan Pandu Indonesia, yang diterima menjadi anggota International Conference atau organisasi kepanduan sedunia. Mewakili Indonesia,
masuk dalam Far East Regional Scout Officer pada tahun 1953. Pada tahun 1954 terbentuklah organisasi Popindo atau yang disebut dengan Persaudaraan Organisasi Pandu-Pandu Putri Indonesia, dan PKPI atau yang disebut dengan Kepanduan Putri Indonesia, yang melebur menjadi Perkindo atau biasa disebut dengan Persatuan Kepanduan Indonesia. Nama Gerakan Pramuka Indonesia dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin pandu Istana Merdeka pada tanggal 9 Maret 1961. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Luanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh pejabat sementara Presiden Republik Indonesia Insinyur Juanda. Karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang, akhirnya Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi pada halayak pada tanggal 14 Agustus 1961 bersamaan dengan Republik Indonesia menganugerahkan Panji-Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sejak itulah pada tanggal 14 Agustus 1961 tersebut ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1988 di Dili, Timur Timur, nomor 10 Garing Munas 1988 tentang Bapak Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja Kesultanan Yogyakarta atau Gubernur Yogyakarta, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara 1973 sampai dengan 1978, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Gerakan Pramuka atau bisa disebut dengan Bapak Pramuka Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang meliputi pramuka siaga antara lain 7 sampai dengan 10 tahun, kemudian ada yang dinamakan dengan pramuka penggalang, rentan umurnya adalah 11 sampai dengan 15 tahun. Kemudian pramuka penegak yaitu dari umur 16 sampai dengan 20 tahun, dan pramuka pandega dari umur 21 sampai dengan 25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat Indonesia. Sikap pramuka. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk sikap pramuka. Sikap pramuka yang dimaksud adalah, yaitu tercantum dalam Trisatya yang berbunyi, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma." Kemudian adapun janji berikutnya adalah dasa dharma pramuka yang berbunyi, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran,
perkataan, dan perbuatan. Sekian materi kepramukaan yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.